Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Amalia Fauzia Rahma, Desvita Amalia Kinandini, Fitri Amelia, Muhammad Amhari Septianto, Naila Hania Putrizal, dan terakhir ada Salsa Nabila. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki kekhasannya tersendiri. Karena itu, kita harus memiliki satu tekad yang sama untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Peraturan pemerintah itu ditetapkan langsung oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wiryosanjoyo pada 17 Oktober tahun 1951. Dalam pasal 5 peraturan tersebut berbunyi, di bawah lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. Bhinneka berarti berbeda-beda, sedangkan tunggal berarti satu. Dan Ika berarti itu. Maka secara bahasa, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa dilihat dalam lambang negara kita, yaitu tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa, antara lain, pertama ada dasar negara Pancasila. Kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir ada lagu-lagu perjuangan. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, kita perlu menjaga komitmen persatuan. 1. Menumbuhkan sikap toleransi. 2. Mencintai budaya Indonesia. 3. Tidak menyebarkan hoaks. Dan yang terakhir, menyebarluaskan pentingnya persatuan. Poin selanjutnya adalah pentingnya konsep integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Integrasi nasional mempunyai dua arti. Secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian. Integrasi nasional menurut Dr. Andes Nazarudin Syamsuddin MA. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Kedua, syarat keberhasilan suatu integrasi. Pertama, anggota masyarakat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, terciptanya konsensus, kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan menjadi pedoman. Ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kita harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita menjaga integrasi? Pertama, tidak berperilaku rasis. Kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Ketiga, bertindak adil kepada sesama. 4. Bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dan yang terakhir, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap sesama manusia. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.